Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas I akan membahas tentang utilitarianisme dan penerapan cost benefit dalam administrasi publik. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik yang diampu oleh dosen kita, Ibu Firda Hidayati, pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Langsung aja kita simak yuk. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Rian Bayu Aldi Saputra, bisa dipanggil Bayu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Tuahta, bisa dipanggil Gabriel. Halo, nama saya Devina Sumasapitri, bisa dipanggil Devina. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Agustina Yuning Faida, biasa dipanggil Cynthia. Perkenalkan, nama saya Adib Sabrila, biasa dipanggil Adib. Halo teman-teman, tetap semangat terus ya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang 3 poin utama dari judul yang kami angkat, yaitu etika utilitarianisme, cost benefit, dan administrasi publik, di mana akan kami jabarkan tiap poinnya. Jangan di-skip ya. Tahu nggak sih kalian pengertian dari etika utilitarisme, sejarah dari etika utilitarisme, dan nilai positif dalam etika utilitarisme? Jadi kita akan membahas etika utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yaitu utilis, kemudian menjadi utility dalam bahasa Inggris yang berarti bermanfaat. Utilitarianisme dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dinilai dari benar atau salahnya dari konsekuensinya, yaitu akibat, tujuan, atau hasilnya. Dalam mengukur akibat dari tujuan suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah melihat dari jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan serta kesejahteraan setiap orang sama, yaitu menurut Rahel 2008 ayat 187 sampai 188. Mempelajari etika utilitarianisme dianggap penting karena sebagai dasar berpikir guna menyelesaikan masalah dari etika. Jumlah teori etika yang begitu beragam, yaitu mencerminkan kompleksitas masalah etika, suatu perbedaan pendekatan terhadap penyelesaian masalah etika selama berabad-abad, memperkaya berbagai proses penyelesaian masalah etika. Setiap teori yang mungkin menjadi dasar penyelesaian masalah etika tidak harus memberikan solusi yang berbeda. Nah, etika utilitarianisme mempunyai prinsip dasar di mana suatu tindakan dianggap baik bila meningkatkan derajat manusia. Nah, itu tujuannya bukan memaksimalkan derajat pribadi, tetapi memaksimalkan derajat masyarakat secara keseluruhan. Jadi, jika terdapat konflik kepentingan, teori ini berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan perorangan melalui tindakan yang memberikan manfaat terbaik lebih banyak lagi. Nah, dalam bidang ekonomi, etika utilitarianisme punya relevansi yang kuat dengan teori optimalisasi, yaitu dari Pareto, yang menilai baik buruknya suatu sistem ekonomi. Suatu sistem ekonomi akan dinilai lebih baik jika dalam sistem tersebut minimal terdapat satu orang yang menjadi lebih baik keadaannya dan tidak ada orang yang menjadi lebih buruk keadaannya dibanding dengan sistem yang lainnya. Sejarah etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme digagas oleh Jeremy Bentham sebagai bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad 18 dan 19. Jeremy Bentham dilahirkan di London pada tahun 1748 dan ia hidup selama masih perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang masih masif. Ia juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuatnya bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan merupakan dari kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham mengancam konsepsi hukum alam karena ia menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap dengan menekankan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan a priori sampai kepada yang konkret, materialis,
dan mendasar. Menurut Bentham, tujuan utama dari hukum adalah the greatest happiness of the greatest number. Kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Yang artinya memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penilaian baik, buruk, adil, dan tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan kepada manusia atau tidak. Etika utilitarianisme menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup, khususnya keputusan moral. Merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Nilai positif dari utilitarianisme antara lain adalah: yang pertama, rasionalitas. Maksudnya, prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarianisme tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang mungkin tidak kita pahami dan yang tidak bisa kita persoalkan keabsahannya. Justru sebaliknya, utilitarianisme memberi kita kriteria yang objektif dan rasional mengapa satu tindakan dianggap baik. Yang kedua, menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Setiap orang dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan hanya memberinya kriteria objektif dan rasional. Yang terakhir adalah universalitas, mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral karena tindakan itu mendatangkan manfaat atau akibat baik bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang terkena akibat baik suatu kebijaksanaan atau tindakan, semakin baik tindakan tersebut. Jadi, etika ini tidak mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi atau berdasarkan akibat baiknya demi diri sendiri dan kelompoknya sendiri. Utilitarisme sangat cocok dan sering dipakai untuk membuat perencanaan dan evaluasi bagi tindakan atau kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Utilitarisme menjadi dasar berbagai tipe program atau proyek engineering seperti analisis dampak atau AMDAL, analisis resiko dan manfaat, analisis biaya dan keuntungan, atau sering disebut juga cost benefit analysis. Teman-teman tahu nggak apa itu cost benefit? Oleh karena itu, kami akan menjelaskan sedikit tentang cost benefit. Menurut Skiderians 2004, cost benefit analysis adalah suatu teknik yang menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Dalam buku Cost Benefit Analysis for Public Sector Decision Maker oleh Fulbright dan Wilcox memberikan penjelasan bahwa analisis biaya manfaat merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat yang mungkin ditimbulkan dari adanya suatu kebijakan publik. Identifikasi biaya manfaat harus melihat perspektif yang lebih luas serta keadaan lingkungan yang ada. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena terkadang pembuat kebijakan hanya melihat dari sarana kebijakan tanpa melihat sisi lingkungan yang ada dari kebijakan yang ada. Cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan dan kerugian serta kelayakan suatu proyek. Dalam perhitungannya, analisis ini memperhitungkan biaya serta manfaat di mana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program atau proyek. Menurut Kadaria tahun 1999, biaya dalam proyek digolongkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Biaya persiapan, yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Kedua, biaya investasi atau modal yang didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, biaya operasional seperti biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air, dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan, dan sebagainya. Dan yang keempat, biaya pembaharuan atau penggantian, yaitu biaya apabila terjadi kerusakan-kerusakan yang memerlukan perbaikan. Sedangkan manfaat yang terjadi pada suatu proyek dapat dibagi menjadi 3
yaitu manfaat langsung berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih, keterampilan yang lebih baik, dan sebagainya. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang muncul dari luar proyek, namun sebagai dampak dari adanya proyek, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek, dan manfaat terkait yaitu keuntungan-keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang, namun benar-benar dapat dirasakan seperti keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya kami akan membahas karakter atau ciri cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Apa saja karakteristiknya? Karakter atau ciri dari cost benefit analysis yaitu antara lain: 1. Analisis biaya manfaat berusaha mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program publik, termasuk berbagai hal yang tidak terlihat yang tidak mudah untuk diukur biaya dan manfaatnya dalam bentuk uang. Yang kedua, analisis biaya manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Suatu kebijakan atau program dikatakan efisien jika manfaat bersih atau total manfaat dikurangi total biaya adalah lebih besar dari nol dan lebih tinggi dari manfaat bersih yang kemungkinan dapat dihasilkan dari alternatif investasi lainnya di sektor swasta maupun sektor publik. Yang ketiga, analisis biaya manfaat secara tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak di dalam memberikan rekomendasi program publik. Yang keempat, analisis biaya manfaat didasari oleh filsafat utilitarianisme, di mana memandang bahwa benar tidaknya suatu tindakan atau kebijakan ditentukan oleh besar kecilnya manfaat bagi semua pihak. Asumsi-asumsi dasar utilitarianisme seperti manusia adalah konsumen yang paling tahu tentang kebutuhannya, mendefinisikan apa saja yang dianggap bermanfaat dan apa saja yang penting diperlukan dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Manusia didorong oleh motif-motif yang berorientasi pada dirinya sendiri, yaitu menurut Following Nature, John Foster. Analisis biaya manfaat adalah suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah secara akurat membandingkan kedua nilai. Manakah yang lebih besarnya? Hasil dari pembandingan ini, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu produk atau proyek, atau dalam konteks evaluasi atas sesuatu yang telah berjalan adalah menentukan keberlanjutannya. Menurut Dunn 2003, tujuan dari cost benefit analysis adalah untuk merekomendasikan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan keuntungan dalam bentuk uang. Yang kedua, digunakan untuk menganalisis kelayakan atau efisiensi suatu proyek. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur redistribusi manfaat. Yang terakhir, analisis biaya manfaat dalam penghitungan biaya maupun manfaat diukur dengan mata uang sebagai unit nilai, sehingga memudahkan efisiensi. Dengan penghitungan total biaya dalam bentuk uang dan keuntungan atau manfaat dalam bentuk uang, maka akan diketahui perbandingan apakah kebijakan tersebut akan untung atau rugi dalam menilai ekonomi. Apabila diketahui dari penghitungan bahwa kebijakan akan merugi, maka pengambil kebijakan dapat memberikan rekomendasi agar kebijakan berjalan efektif dan dengan dampak yang menguntungkan. Dengan begitu, maka kebijakan dapat dinilai sebagai kebijakan yang menguntungkan dan manfaat dapat diukur, sehingga dapat mendukung efisiensi kebijakan dengan terhindarnya dari kerugian. Menurut Shafijal 2008, analisis penghitungan biaya manfaat hanya dapat digunakan untuk menganalisis proyek atau kebijakan yang berskala besar.
atau makro, seperti misalnya proyek atau kebijakan yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penggunaan sumber ekonomi secara efisien. Jika efisiensi terjamin, pencapaian kesejahteraan masyarakat dari kebijakan publik yang diimplementasikan akan lebih maksimal. Dengan keberhasilan suatu kebijakan publik, maka akan membawa dampak positif pada masyarakat, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Cipto Herianto, 1994, manfaat yang didapatkan dari cost benefit adalah dapat mencegah kerugian di masa yang akan datang. Dengan menghitung pengeluaran dan dampak atau manfaat dari sebuah program secara kuantitatif dalam bentuk uang, maka dapat diprediksikan efektivitas suatu program dan dampaknya. Maka hal tersebut akan meminimalisir risiko kerugian di masa datang. Dalam bidang kesehatan, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, yaitu pada program-program kesehatan, maka nilai manfaat didapatkan dari biaya yang bisa dicegah apabila program kesehatan tersebut berhasil. Dengan keberhasilan program kesehatan, maka kejadian penyakit dapat ditekan. Nilai manfaat didapatkan dengan menominalkan biaya yang dapat dicegah akibat tidak terjadinya suatu penyakit. Banyaknya perusahaan dan organisasi yang menggunakan cost benefit analysis sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan mereka tentu bukan tanpa alasan. Di samping banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan dari metode ini, ada juga beberapa kekurangan yang harus dipertimbangkan. Kelebihan cost benefit analysis antara lain: 1. Menggunakan data sebagai dasarnya. Cost benefit analysis memungkinkan seseorang atau organisasi untuk mengevaluasi keputusan secara objektif dan tanpa bias. Metode ini memberikan evaluasi agnostik dan berbasis bukti dari opsi-opsi yang dimiliki sehingga menjadi lebih logis dalam beroperasi. 2. Menyederhanakan pengambilan keputusan. Keputusan dalam bisnis biasanya memang rumit, namun dengan membandingkan antara manfaat dan biaya, proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sederhana. 3. Mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi. Analisis biaya manfaat memaksa setiap individu maupun organisasi untuk duduk dan menggarisbawahi setiap biaya dan manfaat yang berhubungan dengan sebuah proyek, yang akan mengungkapkan adanya biaya dan keuntungan tersembunyi seperti biaya tidak langsung atau biaya tidak teraba yang jarang diperhitungkan sebelumnya. Keempat, biaya dan manfaat diukur dengan nilai uang sehingga memungkinkan analis untuk mengurangi biaya dari manfaat. Analisis biaya manfaat memungkinkan analisis melihat dari luas dari kebijakan atau program tertentu dan mengaitkan manfaat terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, analisis biaya manfaat memungkinkan analisis membandingkan program secara luas dalam lapangan yang berbeda. Sedangkan kekurangan dari cost benefit analysis antara lain: sulit memprediksi semua variabel yang mungkin. Di satu sisi, cost benefit analysis memungkinkan Anda untuk menentukan semua biaya dan manfaat yang berkaitan dengan sebuah keputusan bisnis. Namun, di sisi lain, memprediksi semua faktor yang bisa mempengaruhi hasil akhirnya adalah hal yang sangat menantang. Perubahan pada permintaan pasar, harga bahan baku, dan lingkungan bisnis seringkali tidak terduga, terutama dalam jangka yang panjang. Kedua, basis data yang digunakan sangat berpengaruh. Pada metode berbasis data seperti cost benefit analysis, ketergantungan pada data sangat tinggi. Jika data yang Anda gunakan sebagai dasar analisis tidak akurat, maka analisis yang dihasilkan akan sama tidak akuratnya. Ketiga, lebih cocok digunakan untuk proyek jangka pendek dan jangka menengah. Untuk beberapa alasan tertentu, cost benefit tidak cocok digunakan pada keputusan bisnis dalam kerangka kerja jangka panjang.
Biasanya, semakin panjang waktunya, maka semakin sulit pula untuk membuat prediksi yang akurat. Prediksi jangka panjang umumnya tidak dapat memprediksi aspek-aspek seperti inflasi secara akurat yang dapat mempengaruhi analisis secara akurat. Menghapus aspek moral kemanusiaan, itu yang keempat. Hasrat untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin menjadi tujuan bagi hampir seluruh perusahaan. Namun demikian, ada tujuan-tujuan non-ekonomi lain yang juga ingin diraih oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, aspek moral kemanusiaan akan sulit untuk dicapai. Kelima, tekanan yang terlalu eksklusif pada efisiensi ekonomi sehingga kriteria keadilan tidak dapat diterapkan. Keenam, nilai uang tidak cukup untuk mengukur daya tanggap karena adanya variasi pendapatan antar masyarakat. Nah, yang terakhir, ketika harga pasar tidak tersedia, analis harus membuat harga bayangan yang subjektif sifatnya juga. Dalam cost benefit analysis terdapat beberapa model nih teman-teman. Di antaranya sebagai berikut. 1. Strategi analisis and evaluation. Suatu teknik pengukuran dengan menggunakan scoring yang didasarkan pada prinsip bahwa semua perangkat teknologi informasi yang diimplementasikan dalam perusahaan atau organisasi harus secara jelas dan tegas mendukung strategi generik pada perusahaan, sehingga keberadaannya harus dikaji secara sungguh-sungguh. Michael Porter dalam teori kompetitif and pendeknya mengatakan bahwa hanya ada dua strategi yang dapat membuat perusahaan unggul dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu melalui cost reduction dan differentiation. Cost reduction bisa diterapkan apabila implementasi sebuah aplikasi teknologi informasi terbukti dapat mengurangi sejumlah atau sekelompok biaya organisasi. Misalnya, biaya transaksi atau komunikasi, maka teknologi tersebut dianggap tepat untuk diterapkan pada perusahaan tersebut. Sedangkan differentiation, jika aplikasi sebuah teknologi informasi dapat membuat perusahaan memiliki sesuatu yang membedakannya dengan perusahaan lain atau mempunyai sesuatu yang lain daripada yang lain, maka keberadaannya dianggap tepat dalam kerangka strategis perusahaan atau organisasi. Semakin terkait langsung aplikasi teknologi informasi terhadap pencapaian strategi cost reduction maupun differentiation semakin tinggi skor atau nilainya bagi perusahaan. 2. Value chain assessment. Value chain merupakan suatu rangkaian proses di dalam perusahaan atau organisasi yang terkait langsung dengan penciptaan nilai bagi kebutuhan pelanggan, di mana nilai tersebut biasanya dipresentasikan langsung dalam bentuk produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam konsep ini, rantai nilai aktivitas digolongkan menjadi dua kategori, yaitu aktivitas primer dan aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualan dan distribusinya dalam pelayanan, serta aktivitas pendukung, yaitu aktivitas yang menyediakan dukungan yang diperlukan bagi berlangsungnya aktivitas primer. Dalam kerangka ini, dikatakan bahwa setiap teknologi informasi yang dialokasikan harus digunakan untuk mengembangkan teknologi yang secara langsung digunakan di rangkaian core process atau proses utama dalam value chain. Semakin terlihat hubungan keterkaitannya, semakin tinggi core perangkat aplikasi teknologi informasinya bagi sebuah perusahaan atau organisasi. 3. Relative comparative performance. Seringkali dianalogikan sebagai proses benchmarking, di mana merupakan secara menilai kelayakan melalui perbandingan dengan kompetitor serupa. Butir-butir kinerja yang dikomparasikan menyangkut sejumlah aspek, baik kualitatif maupun kuantitatif, terkait dengan biaya yang dikeluarkan maupun manfaat strategis atau operasional yang didapat. Melalui cara perbandingan ini, diyakini bahwa perusahaan atau organisasi tidak akan melakukan underinvestment atau overinvestment terhadap pengembangan teknologi informasi yang dimilikinya. 4. Proportion of management vision efficient. Pendekatan di mana masing-masing individu
yang menduduki jabatan manajemen puncak seperti senior manager, general manager, vice president, direktur, dan lain sebagainya. Melakukan penilaian yang didasarkan pada apakah implementasi teknologi informasi telah sesuai dengan keinginan atau rencana mereka. Seorang pengambil keputusan, sebuah keputusan investasi dinilai layak dan tepat apabila sesuai dengan rencana atau pandangan dari manajer. 5. Work Study Assessment. Suatu pendekatan evaluasi di mana dilakukan pengkajian terhadap bagaimana implementasi teknologi informasi memberikan dampak pengaruh terhadap pola dan cara kerja para individu dalam satu divisi atau departemen tertentu di perusahaan. Sebuah investasi teknologi informasi dinilai layak dan tepat apabila dapat memperbaiki kinerja proses atau aktivitas yang dilakukan sejumlah individu, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja divisi atau departemen di mana perangkat teknologi tersebut diimplementasikan. 6. Ekonomi Assessment. Pendekatan analisa yang menggunakan jumlah teori ekonomi yang dibangun berdasarkan sebuah model matematika tertentu dengan memasukkan jumlah data sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada ke dalam beragam variabel input pada formula, maka akan didapatkan nilai output yang akan dibandingkan dengan jumlah parameter untuk menilai layak tidaknya biaya yang diinvestasikan terhadap manfaat yang diperoleh perusahaan. 7. Financial Effectiveness Analysis. Metode analisa yang menggunakan sejumlah formula dan ukuran yang baku digunakan dalam manajemen financial accounting. Contohnya adalah menggunakan formula ROI, IRR, NPV, dan lain-lain sebagai alat bantu untuk menilai apakah sebuah investasi dianggap layak, wajar, dan worth bagi semua perusahaan ditinjau dari aspek sumber daya finansial. 8. User Attitude. Cara pengukuran manfaat dengan melibatkan mayoritas user atau pengguna teknologi informasi di dalam perusahaan. Melalui survei, jajak pendapat, observasi, dan diskusi, masing-masing pengguna diminta untuk menyatakan penilaiannya terhadap setiap aplikasi yang mereka gunakan, terutama berkaitan dengan sebesar manfaat diterapkannya aplikasi tersebut untuk membantu aktivitas mereka sehari-hari. Semakin positif tanggapan mereka, semakin dinilai layak investasi teknologi informasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. 9. User Utility Assessment. Sebuah metodologi yang kontroversial karena didasarkan pada asumsi yang sangat spekulatif. Prinsip yang dipegang dalam konsep ini adalah bahwa semakin banyak dan semakin lama individu di perusahaan menggunakan aplikasi teknologi informasi tertentu, semakin dianggap berhasil penerapan teknologi tersebut. Sementara semakin sedikit atau semakin banyak individu yang menolaknya, semakin dipandang tidak layak investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun sistem tersebut. 10. Value Add Analysis. Pendekatan di mana analisa dimulai dengan cara mengkaji nilai yang diberikan oleh sistem atau aplikasi teknologi informasi sebelum menyentuh unsur pembiayaannya. Dengan kata lain, nilai atau manfaat yang diberikan oleh aplikasi teknologi informasi harus disetujui terlebih dahulu, baru kemudian mengkalkulasi biaya yang layak dikeluarkan untuk pencapaian value tersebut. Jika hasil kalkulasi disepakati oleh para pengambil keputusan, maka investasi yang dikeluarkan dinilai layak. Sementara jika tidak, maka rencana pengembangan sistem tidak dilakukan. 11. Return on Management. Dikenalkan pertama kali oleh Paul Strassman dalam bukunya yaitu Information Payoff tahun 1985 dan ditekankan kembali pada karyanya pada bukunya yaitu The Business Value of Computer
tahun 1990, Paul Strassman memisahkan manajemen added value dengan manajemen cost, kemudian membandingkan keduanya untuk memperoleh return on management atau ROM. Sejak sebuah sistem aplikasi teknologi informasi diterapkan, hitunglah seberapa besar pendapatan atau revenue yang diperoleh perusahaan. Jika revenue tersebut dikurangi dengan cost of goods sold atau COGS dan pajak, akan diperoleh profit margin atau business value add. Dari business value add ini kemudian dikurangi dengan shareholder value added, misalnya dalam bentuk pembagian dividen saham, dan operation cost, sehingga diperoleh sebuah nilai yang merupakan gabungan dari manajemen cost dan manajemen value add. Jika nilai tersebut dikurangi dengan manajemen cost, maka akan diperoleh manajemen value add. Nilai ROM yang akan menentukan tingkat kelayakan investasi yang telah dan atau akan dilakukan. Konsep ini dibangun dengan filosofi bahwa dalam perusahaan modern yang terpenting bukanlah modal, material, maupun teknologi, namun adalah sumber daya manusia yang direpresentasikan dalam manajemen. Yang terakhir adalah multi-objektif model kriteria metode. Diperkenalkan sebagai sebuah metode yang bernuansa subjektif karena didasarkan pada kenyataan bahwa setiap sistem aplikasi yang diterapkan memiliki objektif yang berbeda karena beragamnya stakeholder yang berkepentingan dengan adanya sistem tersebut. Adanya sejumlah objektif yang berbeda dan beragamnya perspektif stakeholder memaksa perlu dikembangkannya sebuah sistem yang dapat mengadopsi situasi ini. Dalam MONCM tersebut, masing-masing stakeholder diberi kesempatan untuk menentukan sendiri bobot dan weight dan penilaian dari sejumlah objektif atau manfaat yang didapat dari adanya sistem aplikasi tersebut. Dengan cara demikian, maka perusahaan dapat melihat dan menentukan layak tidaknya suatu investasi dari hasil total penilaian para stakeholders tersebut. Etika utilitarianisme dan cost benefit sudah dibahas. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang administrasi publik. Cekidot. Selanjutnya kita akan membahas administrasi publik. Teman-teman tahu nggak apa itu administrasi publik? Nah, menurut Dr. H. Amin Ibrahim 2007, administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan, dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan dari sumber daya manusia. Menurut Fassler 1980, administrasi publik adalah upaya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar untuk kemudian beraliviasi pada kepentingan publik atau masyarakat, yang pada intinya arti ini didapatkan untuk kepentingan masyarakat. Administrasi publik erat kaitannya dengan pelayanan publik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik? Definisi pelayanan publik menurut Kemenpan nomor 25 tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kemenpan nomor 58 tahun 2002 mengelompokkan 3 pelayanan dari instansi serta BUMN atau BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu yang pertama pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, yang ketiga pelayanan jasa.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Nah, gimana teman-teman penjelasan dari kami mengenai hal-hal tersebut? Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Eits, jangan beranjak dulu ya, karena penjelasan dari kami masih berlanjut. Next ke sesi selanjutnya ya.